VOA This Morning. Pendengar VOA, bagaimana kabar Anda? Semoga sehat selalu ya. Tak terasa bulan April sudah hampir berlalu. Bagi kami yang tinggal di AS, biasanya pada bulan April banyak hujan. Tapi sudah seminggu ini kok tidak ada hujan ya. Padahal air kan penting ya bagi manusia dan juga untuk tanaman. April showers bring May flowers. Begitulah kata orang Amerika. Pendengar, saya Puspita Sariwati akan menemani Anda selama setengah jam ke depan dalam VOA This Morning. Redaksi kami telah menyiapkan berbagai laporan dan info menarik. Di antaranya, Menlu AS Antony Blinken kembali ke Tiongkok untuk melangsungkan pembicaraan tentang berbagai hal. The United States will continue to raise our deep concerns directly with the governments responsible. Israel belum berikan bukti atas tuduhannya bahwa ratusan staf UNRWA anggota kelompok teroris. But certainly we have always made clear that we think the role that UNRWA plays is indispensable. Pendengar, selain itu berbagai info menarik akan kami sajikan pagi ini. Jangan lupa Anda juga dapat mendengarkan VOA This Morning secara live streaming di www.voaindonesia.com atau kapan saja di platform podcast langganan Anda seperti Spotify, YouTube Podcast, atau Apple Podcast. Kini kami sampaikan dulu berita dunia bersama Leonard Triono. Selamat pagi. Para diplomat Barat pada hari Selasa menyerukan agar Hamas membebaskan para sandera yang masih ditahan Hamas di jalur Gaza seiring dengan peringatan 200 hari sejak serangan kelompok militan itu. 200 hari yang lalu Hamas melakukan serangan paling mematikan terhadap warga Yahudi sejak Holocaust, kata Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron pada platform media sosial X. 200 hari kemudian para sandera masih disekap dan orang-orang yang mereka cintai terus menghadapi penderitaan yang tak terbayangkan, tambahnya. Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, mengatakan, selama para sandera tidak bebas, kami tidak akan menyerah. Hanya ketika mereka sudah pulang, barulah perdamaian memiliki peluang, katanya. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Matthew Miller mengatakan kepada wartawan bahwa dalam beberapa pekan terakhir, Israel telah bergerak untuk memenuhi tuntutan Hamas dalam negosiasi. Namun Hamas kemudian mengubah tuntutannya. Dibutuhkan dua pihak untuk membuat kesepakatan dan saat ini Hamas telah mengisyaratkan bahwa mereka tidak menginginkan kesepakatan, kata Miller. Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak hari Selasa mengumumkan bahwa negaranya akan meningkatkan anggaran pertahanan menjadi 2,5% dari PDB pada akhir dekade ini. Sunak menyampaikan pengumuman tersebut ketika berkunjung ke Warsawa, di mana dia juga mengumumkan janji barunya untuk mengirim senjata ke Ukraina. The cost of failing to support Ukraine now will be far greater than the cost of repelling Putin. Biaya yang harus dibayar akibat kegagalan mendukung Ukraina saat ini akan jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya yang kita keluarkan untuk memukul mundur Putin. Karena hanya jika ia gagal, maka ia dan musuh-musuh lainnya akan jera, katanya pada konferensi pers di Warsawa bersama Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg. Sunak mengatakan paket tersebut akan mencakup 400 kendaraan, 4 juta butir peluru, 60 kapal, sebuah kapal penyerang lepas pantai, pertahanan udara penting, dan rudal Storm Shadow yang dipandu dengan presisi jarak jauh. Rudal jarak jauh Storm Shadow memiliki jangkauan sekitar 241 km dan telah terbukti efektif mengenai sasaran-sasaran di Rusia. Menteri Pertahanan Rusia pada hari Selasa mengatakan bahwa Moskow akan meningkatkan serangan terhadap pusat logistik Ukraina dan depo penyimpanan senjata barat di Ukraina. Соразмерно угрозам, создаваемым Соединенными Штатами и их союзниками,
Sehubungan dengan ancaman yang ditimbulkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya, kami akan terus memperbaiki komposisi dan struktur angkatan bersenjata serta meningkatkan produksi senjata dan peralatan militer paling populer, kata Sergei Shoigu. Pernyataan Shoigu itu disampaikan beberapa hari setelah Dewan Perwakilan Rakyat Amerika menyetujui paket bantuan senilai $61 miliar untuk Kiev, yang menempatkan negara itu selangkah lebih dekat untuk mendapatkan suntikan senjata baru. Tentara Ukraina kalah jumlah dalam perang melawan pasukan Rusia, dan memperluas mobilisasi di negara itu merupakan masalah yang rumit. Presiden terpilih Taiwan, Lai Ching-te, mengatakan pengesahan paket bantuan militer senilai $8 miliar atau sekitar 128 triliun rupiah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Amerika pada akhir pekan lalu untuk melawan pengaruh Tiongkok akan memperkuat upaya menghalangi otoritarianisme dan meningkatkan kepercayaan di kawasan. Dewan Perwakilan Rakyat Amerika menyetujui rancangan undang-undang bantuan gabungan senilai $95 miliar pada hari Sabtu yang mencakup dana untuk Ukraina, Israel, dan Taiwan. Rancangan undang-undang itu diputuskan di Senat Amerika pada hari Selasa ini waktu setempat. Selain dana sebesar 8 miliar untuk Taiwan, dana sebesar 1,9 miliar atau sekitar 30 triliun rupiah lainnya dialokasikan untuk mengisi kembali persenjataan untuk Taiwan. Demikian Warta Dunia dari VOA Washington, saya Leona Triono. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken bertolak ke Tiongkok hari Selasa untuk melangsungkan pembicaraan dengan sejumlah pejabat senior di Shanghai dan Beijing tentang beragam isu, termasuk perang Rusia di Ukraina, krisis Timur Tengah, Laut Cina Selatan, dan hak asasi manusia. Standing up for freedom and human rights is simply the right thing to do. Pendengar, Antony Blinken menyampaikan laporan tahunan Kementerian Luar Negeri Amerika tentang praktek hak asasi manusia yang mencakup pelaksanaan HAM di Asia hingga ke Timur Tengah. Laporan ini dirilis sehari sebelumnya terbang ke Tiongkok untuk melangsungkan pembicaraan tentang beragam isu, termasuk hak asasi manusia. Rohingya in Burma, Uyghurs in Xinjiang. Isu Rohingya di Burma, Uyghurs di Xinjiang masing-masing adalah korban genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan. Amerika akan terus menyampaikan keprihatinan kami secara langsung pada negara-negara yang bertanggung jawab. Blinken juga bicara terbuka tentang dukungan Tiongkok pada Rusia dalam perang di Ukraina. Amerika bersama dengan negara-negara lain dalam kelompok G7 telah mendesak Tiongkok untuk menghentikan transfer bahan dan komponen senjata untuk penggunaan ganda yang digunakan Rusia untuk memajukan produksi militernya. Amerika mengatakan pihaknya siap mengambil langkah lebih lanjut jika diperlukan, tapi Beijing telah menepis kekhawatiran Washington itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, mengatakan, pada prinsipnya kerjasama normal Tiongkok dan Rusia dalam beragam bidang seharusnya tidak diganggu atau dibatasi. Mantan pejabat militer Amerika, Purnawirawan Mark Montgomery, yang juga pakar di Foundation of Defense of Democracies, mengatakan, Absolutely, the Russian war effort. Tentu saja upaya perang Rusia didukung dan ditopang oleh dukungan dari Tiongkok, Iran, dan Korea Utara. Amerika dapat meminta pertanggungjawaban Tiongkok atas hal ini melalui sanksi. Menurut beberapa analis, Amerika menyampaikan desakan serupa kepada negara-negara sekutu Eropa. Pakar politik di Stimson Center yang berbasis di Washington, D.C., Kelly Greco mengatakan, in contrast to the United States, the European Union has not really sanctioned. Berbeda dengan Amerika Serikat, Uni Eropa belum benar-benar memberikan sanksi kepada individu atau perusahaan Tiongkok sampai pada tingkat yang sama seperti Amerika Serikat. Jadi mungkin ada upaya, Anda tahu, dengan pertemuan G7 untuk mencoba mendapatkan lebih banyak dukungan dari Eropa untuk mengambil tindakan semacam itu. Isu-isu mendesak lainnya dalam agenda Blinken itu termasuk kontra narkotika, mengadakan pembicaraan tentang kecerdasan buatan, dan meningkatkan komunikasi militer ke militer di tengah ketegangan di Laut Cina Selatan. Namun para pejabat dan analis Amerika tidak mengantisipasi adanya terobosan besar yang akan muncul dari pertemuan Blinken minggu ini di Tiongkok. Demikian laporan tim VOA. The Voice of America, VOA. Pendengar, hasil tinjauan independen terhadap netralitas UNRWA
mengungkap bahwa Israel belum memberi bukti pendukung atas tuduhannya bahwa sejumlah staf badan PBB itu terlibat dalam serangan 7 Oktober. Selain itu, masih ada isu terkait netralitas di badan UNRWA. Hasil tinjauan independen terhadap netralitas Badan PBB untuk Bantuan Pengungsi Palestina atau UNRWA yang dirilis pada Senin menyatakan bahwa Israel belum memberikan bukti atas tuduhannya bahwa sejumlah staf UNRWA adalah anggota kelompok teroris. Laporan itu juga menyebut bahwa UNRWA memiliki pendekatan yang lebih kuat terhadap netralitas dibandingkan dengan badan-badan PBB atau kelompok-kelompok bantuan lainnya. Menurut Catherine Colonna, mantan Menteri Luar Negeri Prancis yang ditunjuk PBB untuk memimpin peninjauan. Colonna mengatakan, There's always room for improvement. Selalu ada ruang untuk perbaikan dan sejumlah isu yang berkaitan dengan netralitas tetap ada. Inilah mengapa tinjauan ini dibuat. Colonna ditugaskan untuk memimpin peninjauan setelah Israel menuduh 12 staf UNRWA terlibat dalam serangan 7 Oktober yang dipimpin Hamas, yang kemudian memicu perang Gaza. Investigasi terpisah juga tengah dilakukan tim penyelidik internal PBB. 16 negara telah menangguhkan pendanaannya setelah Israel menyampaikan kekhawatirannya terkait UNRWA. Sebuah pukulan berat bagi badan PBB yang menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, dan bantuan bagi jutaan warga Palestina di Gaza, tepi barat, Yordania, Lebanon, dan Suriah itu. Laporan itu juga mengungkap bahwa UNRWA merilis daftar stafnya setiap tahun, dan bahwa Israel tidak pernah menyampaikan kekhawatirannya terhadap UNRWA setelah mereka menerima daftar itu sejak tahun 2011. Israel kemudian mempertegas tuduhannya pada Maret 2024 dengan mengatakan bahwa lebih dari 450 staf UNRWA merupakan agen militer kelompok-kelompok teroris di Gaza. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel pada Senin menuding lebih dari 2.000 staf UNRWA adalah anggota Hamas atau Jihad Islam Palestina dan mengatakan bahwa peninjauan terhadap badan PBB itu tidaklah memadai. Tinjauan tersebut mengungkap bahwa masalah yang berkaitan dengan netralitas UNRWA mencakup skala operasi, di mana sebagian besar yang direkrut badan itu adalah staf lokal. Masalah lainnya adalah beberapa staf yang secara terbuka mengekspresikan pandangan politik mereka, buku-buku pelajaran dengan konten yang bermasalah, dan serikat pekerja yang dipolitisasi, yang menimbulkan ancaman bagi manajemen. Sementara itu, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Matthew Miller, menyatakan pihaknya telah menerima laporan tersebut dan sedang mengkajinya. Kami paham bahwa sedang ada investigasi lain oleh PBB. Jadi investigasi yang satu ini sudah selesai. Ada satu lagi yang masih berlangsung. Namun, yang pasti, kami selalu tegaskan bahwa kami menganggap peran UNRWA sangat penting dalam menyediakan dan memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan. Tidak hanya di Gaza, tapi juga di wilayah-wilayah sekitarnya. Kami terus mendukung pekerjaan mereka. Bani Rahayu, VOA Washington. Pendengar, gelombang aksi unjuk rasa mahasiswa pro-Palestina terjadi di berbagai kampus Ivy League, Amerika Serikat. Ratusan peserta aksi sempat ditangkap polisi. Kekhawatiran akan bergulirnya protes itu menjadi aksi anti-Yahudi, membuat pihak kampus mengizinkan polisi memasuki kawasan kampus yang memicu gesekan dalam unjuk rasa itu. Berikut laporannya. City Police Department. You have been warned by New York University to leave the area. Inilah suasana aksi unjuk rasa pro-Palestina yang terjadi di New York University pada hari Senin lalu. Ratusan mahasiswa peserta aksi itu membangun tenda dan menuntut agar universitas mereka mengutuk serangan Israel ke Gaza, serta mencabut investasi yang dilakukan pihak universitas ke berbagai industri persenjataan. Memanasnya situasi, ditambah adanya laporan teriakan intimidatif dan tindakan yang mengarah pada anti-Yahudi, mengkhawatirkan pihak kampus, yang kemudian mengizinkan masuknya 100 anggota kepolisian New York atau NYPD. Setelah memberi peringatan, polisi mulai menangkap puluhan demonstran dengan tuduhan masuk ke dalam kawasan kampus tanpa izin. Mahasiswa Fakultas Hukum NYU, Bill Yoon, mengatakan kepada kantor berita AP bahwa tindakan pihak kampus dan NYPD itu tidak bisa dibenarkan. Kami mahasiswa dan ini adalah kampus kami. Kenapa kami tidak diperbolehkan di sini? Kenapa kami tidak boleh menyampaikan pendapat kami? Tindakan universitas yang membolehkan polisi menangkap para mahasiswa di kampusnya sendiri benar-benar keterlaluan.
Aksi unjuk rasa serupa juga terjadi di berbagai universitas Ivy League di berbagai negara bagian Amerika Serikat, antara lain di Columbia University, University of Michigan, Massachusetts Institute of Technology atau MIT, dan University of North Carolina. Presiden Joe Biden mengatakan ia mengutuk setiap aksi unjuk rasa anti-Yahudi yang terjadi belakangan ini. I condemn the anti-Semitic protests. That's why I've set up a program to deal with that. I also condemn those who don't understand what's going on with the Palestinians. Saya mengecam unjuk rasa anti-Yahudi. Itulah mengapa saya telah menyiapkan sebuah program untuk mengatasi hal itu. Saya juga mengecam mereka yang tidak mengerti apa yang terjadi dengan warga Palestina dan kondisi mereka. Yul membantah bahwa aksi yang dilakukan bersama rekan-rekan mahasiswanya merupakan unjuk rasa anti-Yahudi. Anti-Semitism is never okay, and that's absolutely not what we stand for, and that's why... Anti-Yahudi tidak pernah bisa dibenarkan. Bukan itu yang kami suarakan di sini. Dan itulah sebabnya kenapa ada banyak teman-teman Yahudi yang bersama kami hari ini. Menurut afiliasi kantor berita ABC, WABC TV, polisi New York juga telah menangkap 100 demonstran di Columbia University pada hari Kamis lalu, dan juga 3 demonstran lain pada hari Sabtu. Deputi Komisioner Urusan Hukum NYPD, Mike Gerber, mengatakan kehadiran polisi serta tindakan yang dilakukan di Columbia University merupakan permintaan dari pihak kampus selaku pemilik properti tersebut. That is their decision. Last week, on Thursday, itu adalah keputusan mereka. Kamis lalu, mereka memberitahu kami bahwa ada mahasiswa yang masuk tanpa izin. Mereka meminta kami datang ke kampus untuk mengambil tindakan dan kami melakukannya. Tapi itu adalah kasus yang tertentu saja. Dalam situasi normal, mereka telah menegaskan bahwa kami tidak boleh ada di sana. Dari Washington DC, Taris Hirziman melaporkan untuk VOA.